Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa. Menurut saya orang yang paling gundah gulana saat ini ya pastinya menurut saya sih Ridwan Kamil. Karena apa? Karena kalau kita lihat pada saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, bahkan Ridwan Kamil itu mengaku mendapat dukungan penuh dari pro Jokowi. Tetapi kalau kita lihat pemberitaan saat ini yang beredar, bahkan ada tidaknya 16 karyawan yang pada saat lalu di Kemenkominfo di bawah Budi Ari itu sudah tertangkap. Dan bahkan kalau kita bandingkan dengan prestasi dari Menteri Kemkom Digi yang baru yang menggantikan tidaknya posisi dari Budi Ari, itu dalam 10 hari kerja menurut saya prestasinya sungguh keren sekali. Bahkan sudah ada 187.000 situs judi online yang sudah di take down. Ini sangat keren sekali. Dan di 10 hari kerja menteri yang menggantikan Budi Ari ini setidaknya sudah memecat secara tidak hormat karyawan yang membackingi setidaknya 1.000 situs judi online. Kegalauan yang kedua Ridwan Kamil, wah pada waktu lalu juga sudah bangga ya mendapatkan dukungan dari mantan Presiden 7 yaitu Joko Widodo. Tetapi saat ini tiba-tiba ada masa aksi yang menamakan 411 dan bahkan juga tuntutannya sangat ngeri ya, adili Jokowi dan juga Fufu Fafa. Menurut saya sangat ngeri sekali. Nah, menurut saya apa yang dibanggakan Ridwan Kamil pada saat lalu mendapat dukungan dari Jokowi, ternyata di Jakarta yang akan menjadi tempat pertarungan Ridwan Kamil merebut kursi nomor 1 di Jakarta ternyata tidak segampang itu. Dan bahkan di Jakarta pun itu ada aksi yang setidaknya untuk menuntut Jokowi diadili dan lain sebagainya. Nah, menurut saya Ridwan Kamil saat ini serba salah ya. Nah, kegalauan yang ketiga, wah ini Ridwan Kamil seharusnya berkampanye ketika elektabilitasnya turun, malah mencari dukungan kepada Pak Jokowi lah, kepada Pak Prabowo lah, kepada Projo lah dan lain-lain. Menurut saya ini juga sangat lucu sekali. Seharusnya di masa kampanye ini Ridwan Kamil mensosialisasikan program-program yang akan dilakukan pada saat menjadi gubernur, kebijakan apa saja yang akan diambil ketika menjadi gubernur. Dan seharusnya Ridwan Kamil itu mensosialisasikan program-program secara masif di DKI Jakarta, tetapi malah terbang ke Solo lah, mencari dukungan ke Projo dan lain sebagainya. Padahal kalau di DKI Jakarta saat ini juga masyarakatnya sangat beragam sekali. Dan bahkan juga yang cukup mengejutkan, pendukung PKS itu juga mulai terpecah. Bayangkan. Jadi Ridwan Kamil memang harus bekerja ekstra keras ya di Pilkada DKI Jakarta. Ya memang kalau kita lihat pada saat lalu itu Ridwan Kamil nampak pede-pede sekali ya sebelum putusan MK, sebelum ada Pak Pramono Anung dan Rano Karno dideklarasikan dan berdaftar di KPU. Itu memang nampaknya agak pede sekali karena lawannya hanya Dharma Pongrekun Wardana. Itu sangat pede. Tetapi ketika Pak Pramono Rano Karno dideklarasikan itu juga nampak pede. Tetapi saat ini juga sudah jungkir balik, apalagi hasil survei saat ini di berbagai macam lembaga survei juga sangat beriring-iringan elektabilitasnya, saling kejar-kejaran. Itu juga sangat tidak aman, mengingat Ridwan Kamil itu didukung 15 partai politik dan bahkan juga ada nama besar di belakang Ridwan Kamil seperti Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kalau tidak menang sungguh wow sekali lah. Nah, kalau kita lihat dari sini juga RK klaim Jokowi beri izin Projo dukung Ridho di Pilgub Jakarta. Wah, kira-kira pengaruhnya apa? Masih ada ya Projo ya di DKI Jakarta ya. Bahkan dari sini saya juga penasaran sih respon PDIP usai RK klaim dapat dukungan Jokowi dan Prabowo ya. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengklaim mendapat dukungan dari Presiden ke-7 Jokowi dan Presiden Prabowo. Ketua DPP PDIP Sujono merespon hal tersebut. Ya boleh-boleh saja, kan tidak menjadi larangan untuk dia mengatakan demikian. Kita kembali kepada rakyat dan warga di Jakarta untuk menyikapinya.
kata Musirman di Grand Shahid Hotel pada 3 November. Musirman menuturkan rakyat sudah semakin matang dalam melewati berbagai acara demokrasi. Menurutnya kedewasaan masyarakat sudah semakin tinggi. Ya tentunya ke depan rakyat sudah semakin matang pula dengan melewati berbagai acara-acara demokrasi, dan itu kan membuat kedewasaan rakyat semakin tinggi. Jadi saya pikir itu semakin matang lah, ujarnya. Musirwan juga meyakini Presiden Prabowo memiliki kedewasaan dalam menempatkan diri di proses pilkada kali ini. Menurutnya Prabowo memiliki agenda lebih penting sebagai Presiden RI dibandingkan berpihak pada calon tertentu di pilkada. Nah, kalau kita lihat pada saat pertemuan makan malam Ridwan Kamil dengan Pak Prabowo Subianto ya, dengan Presiden Pak Prabowo Subianto pada saat lalu sudah terlihat jelas lah. Bahkan ketika makan malam bersama Ridwan Kamil, Pak Prabowo dalam postingan di Twitter itu bahkan menyebut Kang Emil bukan calon gubernur DKI Jakarta. Bahkan juga tidak ada pujian di situ ya, dan bahkan juga membahas terkait IKN. Dan akhirnya juga Pak Prabowo menugaskan Ridwan Kamil untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Ya kemungkinan untuk cawe-cawe pada Pilkada Jakarta ya, dan kemungkinan juga Pak Prabowo ogah ikut cawe-cawe dalam kontestasi Pilkada serentak besok. Lebih idealnya sih memang Pak Jokowi, karena Pak Jokowi juga sudah tidak menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia, tidak menjabat sebagai presiden. Lebih idealnya memang Pak Jokowi dan Pak Prabowo ogah ya cawe-cawe pada Pilkada serentak besok. Menurut saya sangat keren sekali ya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya dari Figel. Masih saja main projo-projoan. Ya udah, RK minta dukung projo aja, nggak usah anak abah. Ya memang pada saat lalu katanya mau menggait suara anak abah, tetapi juga tidak ada pertemuan ya Ridwan Kamil dengan Anies Baswedan, dan bahkan saat ini sudah ya sangat jauh sekali lah dengan anak abah. Menurut saya sangat jauh sekali. Dari Rahmas, projo nih dananya dari mana ya sekarang? Segininya Kang Emil ingin menang. Aha, projo PKS. Aha, jadi mirip lagu Sunda Ayang-ayang gung. Emil botol. Orang mah nawarin gagasan yang lebih bagus dan kena ke masyarakat, bikin kampanye kreatif, turun ke masyarakat dan serap aspirasinya. Lah ini malah minta backingan. Muka RK kikuk gitu ya, muka nggak pede. Emang lo pikir Raja Jawa bisa banggain bansos lagi buat dukung lo? Ya memang seharusnya mencari dukungan ke masyarakat DKI Jakarta, karena yang memilih itu adalah masyarakat DKI Jakarta, bukan Pak Jokowi. Seharusnya minta dukungan ke masyarakat DKI Jakarta, mensosialisasikan program-program dan lain sebagainya lah. Seharusnya lebih kreatif lagi ya, lebih masif lagi untuk mengkampanyekan program-program unggulan dari Ridwan Kamil, belanja masalah dan lain sebagainya. Tetapi malah ke Solo meminta dukungan. Ini sangat lucu sekali. Nah, kalau kita lihat dari sini juga ya, wah di Jakarta juga ramai. FPI gelar aksi 411 tuntut adili Jokowi dan pemilik Vufafa. Wah, bagaimana menurut Anda ya? Ya pantas lah kalau pendukung dari Ridwan Kamil pada saat lalu juga lari kepada Pak Pramono Anung dan Rano Karno, karena terbukti kualitasnya lah, bukan masalah dukungan tokoh-tokoh tertentu, melainkan ya yang dipilih adalah program-program yang masuk akal dan realistis. Ya tapi saya berharaplah pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.